salut banget sama mentalnya Bang Wirta kalau dipikir-pikir guys. Masih bertahan, masih bikin konten kayak gini di tengah hutan sendirian. Padahal kejadiannya itu seperti ini. Kalau saya pernah kejadian seperti ini, udah bubar ini. Nggak pernah ada tayang lagi konten kayak gini. Halo teman-teman, jadi sekarang masih tidur di pondok yang di hutan, dimana tempat aku waktu itu tidur sendirian. Dan kali ini bersama Bang Wirta, dan barusan saja sebenarnya kejadian udah setengah jam yang lalu ya. Iya, ini sekarang masih jam 2.41. Nah, kejadian itu pas jam 2 tadi ya. Ya pas jam 2 tadi. Ini guys, gue nggak bohong. Ini boleh kalian lihat, merindingnya sampai sekarang nggak hilang-hilang. Aku juga. Serius, ini bukan settingan atau apa. Merindingnya dari tadi, dari pas kejadian sampai sekarang nggak hilang-hilang. Merinding. Kejadian itu dimulai dari aku guys. Tadi memang apa namanya? Aku yang waktu di pondok pohon itu, yang di video yang sebelumnya. Sebenarnya ini kejadian seperti itu juga, yang aku terbangun terus jerit. Ya seperti orang ketakutan gitu. Dan kalau waktu itu yang di mana itu? Yang di rumah pohon itu aku merasa itu seolah-olah itu ada banyak monyet yang turun ke pondok. Ya. Nah yang kali ini, nah aku merinding lagi, lihat. Kalau aku nih dari tadi, lihat nih, aku baru ngomong nggak pernah hilang. Aku baru ngomong begini, lihat nih, aku nggak lihat nih, baru ngomong begini nih, aku merinding lagi. Apa kita harus lanjut cerita? Ya, lanjut cerita aja. Nih lihat nih. Ini yang cerita kita barusan ya guys? Iya, yang baru saja ya. Jam 2 tadi. Jadi kejadian tadi tuh, yang tahu Bang Wirta, aku merasa tuh jerit, terus aku ketakutan. Nah yang aku rasakan waktu aku jerit itu, terbangun itu, si pondok ini tuh diangkat sedikit ke arah kiri. Ya tadi kan kita tuh sebenarnya aku tidur di dalam, terus Bang Wirtanya tidur di luar, di teras, ya, kan? di teras. Karena berhubung tempat ini sempit, jadi untuk berdua itu terlalu sempit kamu tidur. Jadi aku di dalam, dia di luar. Tadi tuh dia jerit, bangun langsung jerit kayak orang kerasukan gitu. Terus akunya ikutan takut dong. Terus langsung kayak mau nerekam gitu loh. Langsung aku tarik-tarik tangannya kayak orang nggak sadar gitu guys. Gue pikir dia lagi ngigau atau gimana apa kan. Terus gue ikut, ya gimana mau jelasinnya, gue ikut takut gitu loh. Sampai sekarang merindingnya nggak hilang-hilang. Jadi aku sempat nanya tadi tuh, aku tuh bener kayak orang tidur tapi antara tidur dan nggak tidur. Makanya aku sempat nanya sama Bang Wirta, tadi saya ngapain jerit ya, kata berapa kali ya nanya waktu sebelum aku masuk ke dalam ya. Nah akhirnya karena Bang Wirta ini apa namanya merinding terus, akhirnya dia memutuskan katanya lebih baik di dalam aja itu kan. Nah akhirnya kita Bang Wirta ngajak sekalian aja kita bikin konten ini gitu kan. Nah jadi ketika aku ngomong kejadian malam ini terus merinding teman-teman. Sebenarnya kalau sendiri gak akan bisa cerita begini, gak berani. Iya. Tapi kalau berdua ya mudah-mudahan. Jadi kalau Bang Wirta gimana rasanya? Itu memang kita. Kok aku sebenarnya nggak merasa apa-apa. Dari sore kan udah tahu gimana cerita hutan ini, terus cerita-cerita dari orang sekitar sini memang tahu sore tadi, tapi nggak terlalu dipikirin Bang. Iya. Jadi santai. Kalau aku tuh sifatnya gini, kalau memang kalau temennya berani, aku ikut berani. Kalau temennya parnoan, akunya lebih parnoan lagi sebenarnya gitu. Jadi tergantung sama temennya. Jadi sekarang tuh gue udah bener-bener takut, merinding gak hilang-hilang. Dari awal aku tidur di sini itu, dari awal tuh memang udah bermimpi, tapi kepalaku mengarah ke arah sana. Makanya aku tadi Bang Wirta di dalam, karena aku nggak berani tidur di dalam. Karena aku udah bolak-balik sebenarnya itu di sini tuh kalau tidur pasti ada sesuatu yang kayak mimpi, tapi kita terbangun tuh. Iya. Antara sadar dan nggak sadar. Dan memang betul terjadi. Ini pun menyeramkan sebenarnya. Kalau Bang Wirta yang tahu kondisi aku itu sebenarnya.
Untung tadi kan di dekat aku ada pisau. Iya. Nggak refleks ngambil pisau tadi itu. Karena pisau itu digunakan untuk sebagai apa ya? Tiang obat Iya, nyamuk obat ya. nyamuk. Pas sebelahan aku Iya. pisau itu. Untung Bang Wirtanya juga nggak ngambil pisau. Iya. Gue juga nggak refleks ngambilin pisau tadi. Mungkin ya cuma diganggu gini aja ya. Iya, semoga nggak apa-apa ya. Kalau aku tadi mikirnya gini, dia mau pamit pergi gitu ya. Nggak di sini, nggak di rumah yang pohon itu. Selalu begini sih kondisinya, suasananya. Walaupun kita nggak merasa ada aura-aura seperti itu, tapi kalau di hutan itu sebenarnya kita masuk malam itu udah merinding ya kan. Iya bener. Apalagi emang kita sering kejadian kayak mimpi, terus merasa yang kayak dingin berlebihan gitu ya. Aku sebenarnya peka juga sama yang kayak gituan guys. Jadi kalau misalnya aku tahu karakter diri sendiri lah gitu. Misalnya ngerasain di tempat itu kita diganggu, air mataku itu nggak nangis tapi keluar terus guys. Dari tadi kau udah kayak orang nangis ini. Semenjak Bang Wirtanya ngigo atau gimana itu ya, diganggu gitu. Air mataku itu keluar tuh terus gitu, nggak berhenti sama kayak merindingnya nggak pernah hilang tadi. Jadi tahu waktu itu aku tahu lagi diganggu gitu bang. Pernah kejadian? Pernah kejadian dulu sekitar 2 bulan yang lalu lah, diganggu juga gitu. Gua nggak nangis, nggak takut, tapi air mata tuh keluar terus kayak orang lagi nangis beneran gitu. Deras banget keluar gitu air mata itu. Padahal nggak nangis, nggak takut ya, tapi air mata keluar dengan sendiri gitu. Berarti aku tahu itu sedang diganggu. Malam ini kejadian lagi, air mataku keluar lagi kayak orang lagi galau guys. Berarti benar ya, memang Bener. gitu ya. Bener. Tapi mudah-mudahan dia cuman nunjukin aja kalau dia tuh ada di sini ya. Tidak ada maksud lain, dan kita pun di sini kita cuma nggak ganggu, kita cuma istirahat di sini, tidur dan nggak ngapa-ngapain juga. Kita cuma sekedar bakar-bakar tadi. Nggak ada juga sih yang kayak nantang gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kita tidur tuh udah jam berapa ya? Jam 12-an ya masuk. Udah jam 1 sih. Jam 1 ya. Berarti baru bener ya kita ya. Baru sekitar lagi enak-enaknya tidur gitu loh. Iya. Makanya sejak kejadian tadi aku tidurin lagi kan, masih Bang Wirta masih di luar, aku masih di dalam. Nggak mau tidur guys. Yang adanya air mata keluar terus merindingnya nggak hilang-hilang sampai sekarang. Sampai sekarang masih nggak hilang-hilang guys. Tuh mungkin nggak kelihatan di kamera. Nah tuh udah kelihatan banget tuh. Nggak hilang-hilang dari tadi. Ini bukan settingan atau apa guys. Enggak. Kita nggak bisa bikin merinding segede gini. Iya. Nggak bisa. Jadi ini emang nggak tahu lah, datang dengan sendirinya. Nggak tahu sampai kapan. Mungkin sampai besok lagi merinding nggak hilang-hilang. Tapi iya, aku jarang banget kalau di rumah ngigo atau di mana gitu. Paling kalau dulu aku kos ya, itu ngerasa aku dipeluk kayak gitu memang sering kalau di kosan. Kita ngerasa dipeluk terus nggak bisa gerak itu. Iya, itu sadar tapi sering. kita mau teriak tapi nggak bisa teriak. Ya, itu kan ketindian Gitu kan. Nah tapi kalau ngigo itu kayak beberapa kali aku tidur di hutan itu nggak pernah. Tapi jujur berapa kali aku sendirian di hutan itu kejadian terus selalu ada yang kayak gini. Video aku yang di rumah pohon itu aku ngomong mimpi dan aku tidak bisa ceritakan di sini karena aku masih di sini. Itu ada videonya, kalian bisa cek. Kalau misalnya nanti aku sempat aku ambil, bisa aku potong dikit-dikit videonya. Nah sebenarnya mimpinya itu seperti ini yang aku maksud. Mungkin nggak ada teman aja yang bisa lihat gimana kejadiannya. Iya memang nggak bisa ya. Jadi cuma Bang Wirtanya aja yang pas itu nggak ada temennya, jadi nggak tahu. Kalau sekarang kan ketahuan kronologinya itu gimana. Bang Wirtanya ngigo atau gimana tahu. Kalau tadi kaget banget guys, sumpah kaget banget. Jadi nggak bisa tidur lagi, dipaksain tidur nggak mau. Nah yang jadi aneh aku tuh setelah itu tuh hilang ya. Aku tuh sadar aku tuh jerit atau enggak itu. Aku tuh makanya nanya tadi, aku nyerit ya gitu kan. Kata Bang Wirta iya kau jerit, terus kayak orang mau nerekam gitu. Iya, terus tangan kita tuh sampai gini-gini tadi. Kenapa? Aku tuh kayak nyadarin orang yang lagi kerasukan gitu. Bang Wirtanya
bengong terus ngomong nggak apa-apa, kayak orang nggak sadar gitu loh, kayak orang ketakutan terus gimana lah pokoknya. Kayak orang lagi bangunin orang tidur gitu, tapi dianya duduk gitu. Terus aku posisinya duduk waktu itu. Bukan baring. Kamu itu wow, langsung jerit gitu, langsung duduk. Nah kayak mau nerekam, aku langsung ambil tangan kamu, langsung kutarik-tarik gini tadi. Itu analoginya gitu. Nah, terus aku tanyain kenapa, sampai aku pun keras banget guys di hutan ini, keras banget ngomong kenapa gitu. Tapi Bang Tirtaya bengong terus baru ngomong nggak apa-apa. Habis itu aku santai ya, justru aku malah guling ya. Iya, habis itu dia balik lagi rebahan terus akunya yang panik sampai sekarang. Rumah ini diangkat digeser sedikit gitu. Tapi nggak kelihatan nih sama yang angkat. Enggak. Oh, keangkat gitu, keangkat rumahnya tuh keangkat. Memang dari awal ini emang ngerasa aku di sini tuh ada itu, tapi aku nggak pernah ceritain ini sebenarnya. Kemarin tidur waktu sendirian itu di sini, cuma sebentar di dalam ini, terus aku pindah keluar. Nah itu pun juga di luar itu api aku hidupin terus suasana sini tuh terang terus gitu, enggak. Kalau ini tadi kan kita gelap ya jatuhnya ya. Cuma ada lampu kapal doang. Dan semoga ini cuma sekedar itu aja ya, dia menunjukkan ya, kasih tanda ya. Iya, kasih tanda bahwa dia ada di kita sini. Juga ya pasti semua tempat itu ada, tapi ya, maksud kita ya jangan saling ganggu. Ya itu aja sih. Nah, aku pasti merinding lagi. Aku nggak bohong guys. Nih lihat nih. Tuh. Kalau kita tadi nggak hilang. Lihat coba tuh. Tuh lihat nih. Lihat. Mana tuh? Nah, kalau kalian lihat di kamera tuh. Tuh, ini udah turun tapi hilang. Nggak lama. Tuh, kalau aku dari tadi nggak hilang guys. Nah, itu kelihatan banget loh merindingnya. Sumpah ini bukan settingan atau gimmick atau gimana. Berhubung aku baru pertama kali ikut di kontennya Bang Wirta. Jadi belum kepikiran kalau mau gimmick karena ini pengalaman pertama di YouTube juga, pengalaman pertama. Jadi mana ada kepikiran untuk bikin gimmick seperti itu. Bang Warta mikirnya kayak dingin gitu ya, tapi dingin kok kayak gini gitu ya. Makanya aku ajak masuk, aku pikirnya apa ini dingin, kebetulan tadi lupa bawa selimut juga, jadi aku ajak masuknya aja, tidurnya jadi deketan gitu. Iya, jadi podok ini sebenarnya itu ini apa ya, lebar itu berapa meter nih? Kurang ya nggak sampai semeter lebarnya. Semeter lebih dikit lah ya. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe semeter. Nggak nyampe semeter. Panjangnya ini adalah 2 meter ya. Ya, kalau panjang ya 2 meter ada. Kalau lebar nggak nyampe. Seharusnya ini pas untuk satu orang gitu. Iya. Kalau satu orang pas. Kalau 2 orang sempit sebenarnya. Berhubung ini lagi mencekam banget. Iya benar. Lebih baik kita sempit-sempitan di sini daripada nggak bisa tidur sampai pagi. Jadi gini, jadi dulu kan aku kan pertama balik ke sini atau di kebun ini sebenarnya kebun durian ya. Sebenarnya kebun durian. Nah aku tuh sengaja bikin ini tuh karena aku tuh orangnya bener-bener, aku tuh orang penakut sebenarnya. Jadi aku bikin kecil itu biar berani tidur di sini sendirian gitu. Tapi nggak tahu ini jadinya kenyataan begini gitu. Jadi sekarang mending rumahnya agak besar daripada kecil begini banget. Kalau udah kejadian kayak gini, jadi kalau ada temennya bisa deketan, bisa tidurnya deketan. Dan aku juga waktu itu dibantu sama adik aku sedikit rumah pohon pembuatannya itu. Aku berkali-kali ngomong kalau orang mau nginep di sini itu harus nginep di sini, di teras ini. Makanya aku sediain teras. Tapi nggak taunya justru aku setelah hampir 2 kali mimpinya tuh aneh-aneh, aku nggak berani lagi tidur di dalam ini. Segini aja dulu ceritanya ini biar nggak lupa juga ya, memang kejadian begini. Memang pas kejadian kita langsung bikin. Iya, karena kalau besok pasti lupa kita. Lupa. Nggak, apa yang harus kita lupa juga, terus apa kayak kalau udah bikinnya besok kayak dibuat-buat gitu, nggak ada pembuktian. Iya. Kita kan merinding lagi, raut wajah udah berubah begitu. Jadi kalau makanya tadi langsung ngajakin Bang Wirta kita bikin konten aja, kita share ke teman-teman. Iya. Bukan untuk mau mencari perhatian atau gimana, mau banyak viewers atau gimana, bukan. Kita cuma nge-share kejadian malam ini,
pengalaman pertama aku di kontennya Bang Wirta Kunil-Kunil, ikut malam pertama, jadi ya suram banget. Nah sekarang jam ini ya guys, jam 2 lewat berapa? Lewat 56 kalau di sini. Iya. 56. Oke teman-teman, jadi inilah pengalaman pertama Bang Warta. Dan sebenarnya kalau aku udah sering kejadian yang kayak ngigau gitu, Ya, tapi nggak ketahuan, gara-gara nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Dan aku cuma nahan itu ketika kejadian itu karena ya aku nggak berani waktu itu harus cerita di kalian, bikin video. Salut banget sama mentalnya Bang Wirta kalau dipikir-pikir guys, masih bertahan, masih bikin konten kayak gini di tengah hutan sendirian. Padahal kejadiannya itu seperti ini. Kalau saya pernah kejadian seperti ini, udah bubar ini. Nggak pernah ada tayang lagi konten kayak gini sebenarnya. Teman-teman, itu aja dari kami. Semoga pengalaman ini bisa memberikan sedikit pengetahuan buat kalian, dan semoga juga kedepannya misalnya konten ini masih berjalan, semoga kedepannya misalnya kita balik lagi ke sini tidur atau mau bikin konten sini lagi, kita nggak didatengin atau dikasih syarat gitu ya. Oke, pokoknya intinya siapapun yang di sini ya, sekaligus kita mengajak kalian, kita di sini tuh cuma numpang istirahat dan nggak ada niat ganggu ya. Nggak ada niat ganggu apapun. Tapi ini merinding lagi, dan udahlah kita tutup aja videonya. Kita lihat besok pagi ya gimana ceritanya. Mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya, bagaimana kelanjutan di pagi hari, apakah kita masih tetap merinding gini atau enggak. Saya nggak hilang-hilang ini guys. Hilang-hilang. Pembuktian terakhir. Tuh merindingnya nggak hilang-hilang. Tuh mata gue masih berair-air kayak orang lagi galau putus cinta aja nih. Oke, sekian ya.